Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang seminar proposal skripsi dengan studi kasus studi sintesis karbon aktif berbahan serabut siwalan atau Borasus flibellifer L sebagai adsorben ion logam pada limbah industri makanan hasil laut. Perkenalkan, saya Aisyatu Zahro, NIM 004, dan teman saya. Saya Ivan Yatunavia, NIM 0022. Dengan dosen pembimbing kami, yakni Bapak Fandi Angga Prasetya, SSI MSI, serta Bu Oki Putri Prastuti, STMT. Outline yang akan kita bahas pada kali ini yakni pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metodologi. Latar belakang yang kita ambil yakni industri perikanan menyumbang limbah air yang cukup banyak untuk lingkungan, di mana limbah air tersebut mengandung ion organik dan ion logam yang harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan karena dapat mencemari lingkungan. Latar belakang selanjutnya yakni pemanfaatan tanaman lontar yang masih belum dimaksimalkan, di mana tanaman lontar yang tumbuh melimpah di Indonesia. Dan juga masyarakat belum banyak mengetahui manfaat yang dimiliki oleh tanaman lontar. Lontar tumbuh di bagian timur Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Gambaran umum dari penelitian ini yaitu didasari pada banyaknya air limbah industri makanan hasil laut yang mengandung ion organik dan ion logam yang dapat mencemari lingkungan, dan di sisi lain terdapat melimpahnya limbah serabut siwalan yang tidak mempunyai nilai ekonomis tinggi, sehingga diinovasikan limbah serabut siwalan menjadi karbon aktif sebagai adsorben ion logam dalam limbah industri makanan hasil laut dengan proses aktivasi secara kimia dan juga fisika. Selanjutnya, dilakukan karakterisasi terhadap karbon aktif yang dihasilkan dengan standar nasional Indonesia. Diketahui data produsen karbon aktif pada tahun 2000 mencapai 13 perusahaan dan pada 2006 naik menjadi 19 perusahaan. Selanjutnya, kebutuhan karbon aktif pada tahun 2012 mencapai 35.942 ton per tahunnya di Indonesia. Sedangkan konsumsi di dunia mencapai 300.000 ton per tahunnya di tahun 2007. Nah, untuk harga karbon aktif sendiri yaitu berkisar antara 6.500 hingga 15.000 kg bergantung dengan daya serap iodin yang dimiliki oleh karbon aktif tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui proses pembuatan karbon aktif dari limbah tempurung siwalan, kemudian mengetahui kesesuaian syarat mutu karbon aktif dari limbah tempurung siwalan yang dihasilkan dengan standar nasional Indonesia, dan yang ketiga, mengetahui tingkat keefektifan aktivator senklorida dan natrium karbonat dalam menyerap ion logam dalam air limbah industri makanan hasil laut. Nah, yang terakhir yaitu studi komparasi keefektifan daya adsorb antara metode aktivasi secara kimia dan juga metode fisika. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Buah siwalan yang ada di Indonesia ini memiliki komposisi karbon, air, bahan volatil, selulosa, abu, dan sebesar 1,41%-nya yaitu kandungan lain. Proses pembuatan karbon aktif. Proses pembuatan karbon aktif ini dibedakan menjadi dua tahap, yaitu karbonisasi dan aktivasi. Nah, untuk karbonisasi ini sebelumnya dilakukan dehidrasi untuk mengurangi kadar air, dan selanjutnya dilakukan karbonisasi untuk menghasilkan arang, dan dilanjutkan dengan granulasi, kemudian diaktifasi dengan aktivator kimia, senklorida dan juga natrium karbonat, kemudian dicuci dengan air untuk menghilangkan pengotornya dan untuk menyeimbangkan pH, dan selanjutnya yaitu dilakukan drying untuk menguapkan air dari pencucian tadi. Nah, karbon aktif ini digunakan untuk mengadsorpsi ion organik atau ion logam dalam air limbah dengan daya serap sebesar 25 sampai 100% serapan.
Nah, untuk kandungan karbon pada karbon aktif ini yaitu sebesar 85 hingga 95%. Zat yang teradsorpsi akan menempel pada permukaan karbon aktif. Sehingga semakin luas permukaan karbon aktif, maka semakin banyak zat yang diadsorbnya. Selanjutnya yakni tinjauan pustaka, di mana karbon aktif memiliki syarat mutu yang telah diatur pada SNI 06-3730-1995 dengan uraian seperti pada tabel yang telah tertera. Selanjutnya yakni penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian pertama, Hartanto, pada tahun 2010 dengan judul Pembuatan Karbon Aktif dari Tempurung Kelapa Sawit dengan Metode Aktivasi Kimia, dengan variabel yang telah tertera pada tabel, sehingga mendapatkan hasil bahwa proses karbonisasi menunjukkan hasil terbaik pada suhu 500 derajat Celcius dengan waktu 3 jam dan kadar air yang terkandung 18% rendemen, 23%, zat yang mudah menguap 3%, dan juga kadar karbon terikat 61%, di mana aktivasi dengan NaOH selama 4 jam menunjukkan hasil terbaik dan telah sesuai dengan SNI nomor 063730-1995. Peneliti yang kedua yakni Yesi pada tahun 2013 dengan judul Pembuatan arang aktif dari cangkang kelapa sawit dengan aktivasi secara fisika, kimia, dan fisika kimia. Dengan variabel yang telah tertera pada tabel, sehingga mendapatkan hasil pada waktu penyerapan 4 jam, arang aktif berdiameter 355 mikrometer dengan aktivasi fisika kimia mampu menyerap sebanyak 34,4% bagian dari larutan asam asetat. Peneliti yang ketiga yakni Gilar S. pada tahun 2013 dengan judul Pembuatan Karbon Aktif dari Arang, Tempurung Kelapa dengan aktivator ZnCl2 dan Na2CO3 sebagai adsorben untuk mengurangi kadar fenol dalam air limbah. Dengan variabel yang tertera pada tabel, sehingga mendapatkan hasil karakteristik karbon aktif yang dihasilkan telah sesuai dengan SII nomor 025879. Peneliti selanjutnya yakni Dita pada tahun 2013 dengan judul Studi Aktivasi Arang dari Tempurung Kelapa dengan Pengozonan. Dengan variabel yang telah tertera pada tabel, sehingga mendapatkan hasil karbon aktif yang diaktifasi ZnCl2 memiliki daya absorpsi yang lebih baik terhadap senyawa iodin, metilen biru, dan metil jingga daripada arang aktif yang diaktifasi dengan pengozonan. Semakin panjang waktu pengozonan arang aktif yang dihasilkan memiliki daya absorpsi terhadap metilen biru dan metil jingga yang semakin baik. Peneliti selanjutnya yakni Siti pada tahun 2014 dengan judul Pembuatan Arang Aktif dari Tempurung Kelapa dan aplikasinya untuk penjernihan asap cair, di mana variabel yang telah tertera pada tabel dengan hasil dari uji kualitas karbon aktif yang dilakukan, kualitas karbon aktif telah memenuhi standar SII 025879 dan juga telah memenuhi standar SNI 063730-1995. Metodologi penelitian pada kali ini yaitu yang pertama pencarian referensi jurnal dan selanjutnya dilakukan analisa dan review jurnal yang didapatkan dan kemudian melakukan pembahasan hasil dan juga menarik kesimpulan. Nah, metode penelitian dengan topik yaitu proses pembuatan karbon aktif dengan batasan bahan baku yang digunakan adalah tempurung siwalan dan aktivator kimia yang digunakan yaitu seng klorida dan juga natrium karbonat. Diagram Ali review jurnal. Yang pertama yaitu melakukan pencarian jurnal ilmiah dari website resmi Pemerintah Republik Indonesia dan selanjutnya menyesuaikan jurnal dengan topik yang telah diambil. Apabila sudah sesuai, maka
akan lanjut ke melakukan review jurnal dan pengumpulan data, dan apabila belum sesuai, maka akan kembali mencari referensi jurnal lagi. Nah, untuk selanjutnya, mengolah data yang diperoleh menggunakan rumus dan mengubah ke data dalam bentuk tabel serta diagram. Selanjutnya, dilakukan pembahasan hasil dan juga kesimpulan. Berikut merupakan jadwal penelitian yang akan kami lakukan pada skripsi kali ini. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan juga apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.